Alur pendetensian pada ruang detensi imigrasi studi kasus Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta. Anggota kelompok terdiri dari Harits Raffi Putra Pradana, Hukum Keimigrasian D, dan Fahriza Sidi Pratama, Hukum Keimigrasian A. Pada tahap ini akan dilaksanakan pembahasan mengenai alur pendetensian ruang detensi imigrasi dengan studi kasus Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta. Dalam pembahasan akan terbagi menjadi contoh kasus, kelebihan dan kekurangan, alur proses, dasar hukum, dan definisi umum. Pada bagian definisi umum, kami akan menjelaskan definisi umum deteni menurut Undang-Undang dan KBBI. Menurut Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, deteni adalah orang asing yang menghuni rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi pada kantor imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. Sedangkan detensi menurut KBBI diartikan sebagai penahanan atau penawanan. Dan ruang detensi imigrasi menurut Pasal 1 Ayat 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diartikan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Ruang detensi imigrasi. Ruang detensi imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal Kantor Imigrasi atau tempat pemeriksaan imigrasi. Pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut 1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi. Yang kedua, berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah. Yang ketiga, dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, menunggu pelaksanaan deportasi. Dan yang terakhir, menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk. Bersumber dari Pasal 1 Ayat 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Jangka waktu penempatan deteni di ruang detensi. Penempatan orang asing dalam ruang detensi imigrasi untuk jangka waktu paling lama adalah 30 hari. Apabila jangka waktu terlampaui, maka orang asing ditempatkan pada rumah detensi imigrasi. Kali ini kita memasuki bagian dasar hukum. Dasar hukum. Dalam dasar hukum terdapat dua dasar hukum utama, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, khususnya pada bab 8 tentang ruang detensi imigrasi dan rumah detensi imigrasi. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kali ini kita memasuki tahap alur proses pendetensian di ruang detensi imigrasi. Alur proses pendetensian di ruang detensi imigrasi diawali dengan pelanggaran keimigrasian oleh orang asing yang kemudian dilakukan penangkapan dan ditempatkan di ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi selama 30 hari. Setelah itu dipindahkan ke Rudenim dengan maksimal waktu 10 tahun dan dilanjutkan dengan deportasi ke negara asalnya.
Dasar hukum dari keterangan tersebut adalah Perdirjen IM nomor F1002 PR0210 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Berikut adalah alur proses pendetensian di ruang detensi imigrasi secara lebih rinci. Diawali dengan dugaan pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing, kemudian dilanjutkan penerbitan laporan kejadian pelanggaran keimigrasian, lalu sprint pemeriksaan WNA, kemudian pemeriksaan WNA, dan dilanjutkan penerbitan hasil surat BAP WNA tersebut. Lalu muncullah penerbitan Bapen WNA, dilanjutkan surat perintah pendetensian warga negara asing, proses screening terhadap calon deteni, kemudian dilakukan pendetensian selama maksimal 30 hari di kantor imigrasi, kemudian dilanjutkan sprint tindakan administratif keimigrasian dan sprint pengeluaran pendetensian dan diakhiri dengan BAP detensi. Kali ini kita memasuki bagian kelebihan dan kekurangan. Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam alur pendetensian di ruang detensi kantor imigrasi, khususnya yang terjadi di kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Kelebihan diantaranya adalah yang pertama, pendetensian di ruang detensi imigrasi memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum keimigrasian. Yang kedua, alur pendetensian deteni di ruang detensi pada kantor imigrasi lebih ringkas. Yang ketiga, pendetensian di ruang detensi memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada WNA. Kemudian kekurangan yang ada adalah yang pertama, tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang alur pendetensian di ruang detensi. Yang kedua, jangka waktu pendetensian selama 30 hari di ruang detensi imigrasi pelaksanaannya masih bias. Yang terakhir, proses screening pada deteni di ruang detensi imigrasi tidak didukung dengan fasilitas yang lengkap. Selanjutnya adalah contoh kasus yang terjadi di kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Berikut merupakan contoh kasus pendetensian yang terjadi di kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Pada gambar, dijelaskan bahwa tindakan yang diberikan adalah TAK berupa deportasi dan pencekalan. Sebelumnya didetensi selama 10 hari di ruang detensi imigrasi pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Berikut adalah beberapa gambar dari fasilitas yang ada di ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Sekian penjelasan dari kami tentang alur proses pendetensian pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.